Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan berbagi sharing terkait dengan pelaksanaan SKB, seleksi kompetensi bidang. Hari ini, malam ini kita sudah kedatangan tamu Mas Hanafi Isnanta Prabowo. Saat ini beliau aktif di mana, Mas? Sebagai apa? Rekayasa. Rekayasa ya, Mas. Rekayasa di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengar-dengar dari hasil SKD, terus di SKB-nya peringkat 1. Gimana ceritanya? Emang begitu? Kalau untuk yang SKB-nya sebenarnya enggak juga, Mas. Waktu di SKD sebenarnya skornya emang cukup tinggi. Waktu itu masuk 5 besar. Waktu itu formasi yang dibutuhkan itu 6. 6, terus? Terus itu peringkat 5. Berarti 6 berarti diambil 18. 8, ya, diambil 18. Kalau nggak salah aku peringkat 5 atau 6. Nah, waktu SKB ini yang kemarin agak mengkhawatirkan. Habis itu kebetulan kemarin aku SKD itu sebelum pandemi, bulan Februari 2020, Maretnya pandemi, dan diundur sampai bulan September, itu baru SKB. Nah, terus di situ sebenarnya agak bersyukur juga karena pandemi sainganku berkurang, banyak yang nggak berangkat. Begitu ya? Jadi kebanyakan itu emang udah ada yang nggak, mungkin ada yang nggak minat sama SKB, terus dengar juga udah ada yang lanjut kuliah keluar juga. Nah, sebenarnya ya salah satu mungkin rezeki. Ya, itu baru rezeki pertama, Mas. Rezeki kedua, sebenarnya aku itu nggak lolos SKB. Loh, gimana ini? Ini menarik ini. Kita bisa coba ceritanya. Gimana ceritanya ini? Jadi waktu itu kan yang dibutuhkan itu 6. Ya. SKB selesai, itu tuh SKB-nya aku ada CAT, wawancara, sama psikotes. Oke. CAT nggak maksud nyombong nih ya, tapi waktu itu cukup tinggi lah. Aku pun termasuk puas dengan hasil SKB CAT-ku. Nah, tapi waktu itu sebentar, kita elaborasi sebentar. CAT-nya ini soalnya ini berarti kemampuan bidang literasi sesuai bidangnya. Kemudian apalagi? Sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Oke. Terus? Terus waktu itu wawancara karena wawancara sama psikotes ini kan nggak bisa dilihat langsung ya, Mas. Bisanya kan waktu pengumuman akhir. Kalau CAT kan sama kayak waktu SKD, jadi bisa langsung keluar gitu nilainya. Nah, ternyata waktu pengumuman, wah itu jam berapa ya? Jam 2 atau jam 3, HP kok kelunding. Ternyata grup rame. Bismillah. Aku ada di urutan ke-7. Mantap ya. Aku di urutan ke-7, padahal yang diterima 6. Nah, di situ padahal aku sama atasku skornya itu cuma selisih 0,002 kalau nggak salah. Ya, gimana itu terus? Oke, nah terus ya udah waktu itu ya sudah ya. Ya namanya mungkin sudah bukan rezekinya gitu. Terus entah kenapa mungkin ini ekspres ya, Mas, jalur langit. Entah siapa yang mendoakan, entah. Benar. Waktu itu habis asar,
kebetulan aku lagi tidur siang, tidur sore. Hmm. Itu tiba-tiba ada yang telepon, nomornya Jakarta. Terus? Waktu aku angkat, beliau memperkenalkan diri, saya dari SDM BPPT Mas. Jadi ini Mas Hanafi kebetulan di formasinya ada yang mengundurkan diri 1 orang. Bersedia nggak Mas? Woi. Bersedia, oh, langsung. Rezeki. entah jalur mana ini. Mungkin ini salah satu yang membuktikan kalau doa tuh ya ampuhnya di sini doa mungkin ya. Nah terus waktu itu karena tenggat waktunya itu tinggal 1 hari, jadi besok itu deadline harus mengumpulkan berkas-berkas. Terus ya udah, untung alhamdulillah sehari itu selesai. Itu sih Mas. Masih ada yang dikumpulin ya berkas-berkas ya? Bukan. Untuk pemberkasan itu nanti ya pada umumnya kalau kemarin nyari surat keterangan sehat sama SKCK sih Mas. Oh. Terus terkait dengan ini apa namanya persiapan apa yang disiapin untuk SKB ini? Nah, kalau untuk SKB CAT ya Mas ya, yang pertama itu harus diketahui dulu jenis jabatannya Mas. Jadi kalau CPNS ini kan ada 2 jenis jabatan. Yang pertama kan jabatan fungsional sama jabatan pelaksana. Benar. Betul. Kalau jabatan fungsional ya seperti diketahui biasanya ahli pertama apa gitu biasanya kan. Terus kemudian kalau jabatan pelaksana biasanya analis anggaran atau analis apa gitu. Nah, 2 jenis jabatan ini nanti pada saat bekerja itu akan berbeda. Meskipun kurang lebih pekerjaannya sama, tetapi secara administrasinya itu beda. Jadi kalau misalkan untuk jabatan fungsional, misalkan dari aku kan rekayasa ya Mas ya. Nah itu tuh lingkup pekerjaannya udah fix itu yang bisa dinilaikan. Nanti kan kalau jadi PNS kan ada angka kredit juga kan Mas. Benar. Nah itu nanti bisa dinilaikan pekerjaan nggak bisa dinilaikan, tapi auto naik tiap 4 tahun. Kemudian untuk jabatan fungsional itu ada peraturannya biasanya. Jadi ada peraturan biasanya dari Permenpan RB. Jadi misalkan peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional apa gitu. Nah itu biasanya dikasih tahu nih di situ tuh lingkup pekerjaannya apa saja, kualifikasi yang boleh masuk pada jabatan fungsional, kualifikasi pendidikan maksudnya, kualifikasi pendidikan yang boleh masuk pada jabatan fungsional itu apa saja, dan juga termasuk penilaian angka kreditnya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi, biasanya dari Permenpan RB itu nanti ada turunannya berupa juknis, petunjuk teknis dari instansi pembina. Misalkan kalau peneliti kan instansi pembinanya LIPI, nanti LIPI bikin juknis tentang jabatan fungsional peneliti dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk jabatan pelaksana ini lingkup pekerjaannya kurang lebih sama, tetapi nggak bisa dinilaikan. Jadi dia ya itu tadi punya tidak perlu menilaikan apapun dan auto naik jabatannya tiap 4 tahun. Dan dia juga nggak punya peraturan yang jelas, bukan jelas ya, petunjuk yang jelas tentang tanggung jawab dan pekerjaannya. Nah, kedepannya ini sebenarnya jabatan pelaksana ini kalau dengar-dengar sih mungkin akan mulai dikurangi, akan diganti ke jabatan
akan dikurangi dan jadi SDM yang ada di jabatan pelaksana ini bakalan dimasukin ke karena jabatan fungsional dinilai lebih kompetitif. Jadi kalau misalkan mau cepat naik jabatan, ya kerjanya bagus, angka kreditnya kan makin gede gitu kan Mas. Nah itu emang lebih kompetitif kalau di jabatan fungsional. Nah, kalau kita persiapan untuk jabatan pelaksana, misalkan kita jabatan pelaksananya sebagai preparator museum, misalkan. Nah, kalau saya membaca beberapa referensi yang lain, itu kan ada beberapa komponen yang kisi-kisi yang disiapkan untuk SKB, misalkan nih. Yang pertama di bidang, kemudian yang kedua kemampuan bahasa Inggris, yang ketiga penalaran dan pemecahan masalah, yang keempat dimensi psikologi, yang kelima wawancara, dan yang keenam mungkin uji praktek ya, uji kerja. Nah, kira-kira ini kan saya berdasarkan kisi-kisi yang 2019 ya. Kira-kira ini kalau materi literasi bidang itu kita harus nyiapin apa ya? Kalau literasi bidang ini kurang lebih sebenarnya sama kayak materi kuliah, Mas. Jadi dilihat nih, dari jabatan itu, dia itu menerimanya dari jurusan apa aja. Dilihat misalkan preparator museum ya? Preparator museum. Misalkan dia itu ambil dari S1-nya sejarah gitu. Nah, itu kurang lebih itu ya materi-materinya berupa materi sejarah, terus ada mungkin sedikit mengenai arkeologi dan sebagainya. Nah, untuk materi lainnya, sebenarnya kayak gini tuh menurutku lebih di SKB itu lebih baik tahu banyak tapi nggak usah terlalu dalam. Jadi sedikit tahu ini gitu. Karena SKB itu kebanyakan emang kayak gitu, nggak terlalu dalam. Tapi bidangnya itu banyak. Kayak aku misalkan meluas gitu ya. Misalkan kalau di aku cerita pengalamanku ya Mas ya. Kalau di rekayasa itu kan banyak ternyata setelah aku lihat di unit di Juknis itu dia bisa dari teknik, bisa dari biologi, bisa dari farmasi, bisa dari macam-macam. Nah itu kan SKB-nya kan jurusannya banyak gitu Mas. Terus selain aku belajar dari Juknis maupun Permenpan itu tadi, aku juga belajar sedikit-sedikit mengenai farmasi. Jadi jatuhnya aku belajar fisika, kimia, biologi, matematika tak pelajari semua. Termasuk komponen karena rekayasa kan engineer ya. Engineer itu bahasa Inggrisnya rekayasa kan engineer. Nah, itu kurang lebih kan berarti banyak di bidang rekayasa tekniknya. Jadi ya belajar mengenai apa namanya? EPC, terus kemudian update mengenai teknologi terkini. Ya udah itu baca aja. Mas ya tadi soalnya meskipun aku bukan dari pilihan ganda atau soalnya pilihan bisa ya. Kalau CAT pilihan ganda. Kalau CAT jelas pilihan ganda. Tapi bisa luas banget ya ternyata ya. Tapi kalau misalkan mau lebih sempit, itu tuh juga ada misalkan yang sudah jelas. Misalkan dia yang masalah anggaran. Nah itu pasti misalkan anak ekonomi kan ya nggak jauh-jauh dari situ-situ aja kan Mas. Benar, itu lebih enak. Terus misalkan yang lainnya kalau misalkan dosen kan paling nggak jauh-jauh dari ya Tridharma Perguru ya kan ya kayak gitu. Undang-undang dosen, guru dan dosen. Nah itu termasuk termasuk peraturan. Misalkan ada undang-undangnya mengenai dosen kayak gini tadi kan itu juga bisa dibaca. Pokoknya selagi
ada materi yang belum dibaca, ya udah dibaca aja. Nggak usah terlalu dalam, yang penting pernah membaca sekilas. Itu tuh nanti waktu CAT, itu tuh waktu, oh aku kayaknya pernah baca yang ini. Bisa. Kayak gitu. Terus sekarang ini, kemampuan bahasa Inggris. Ini lebih condong kemana ya? Kan ada reading, kemudian kita listening, dan sebagainya. Ini yang kalau yang untuk SKB-nya ini yang mana? Bahasa Inggris ini biasanya kebanyakan tulis ya Mas ya. Jadi paling ya reading sama apa sih, listening sih paling. Misalkan speaking kayaknya nggak mungkin. Speaking nggak mungkin. Jadi ya kurang lebih mirip TOEFL itulah Mas, kurang lebih. Kalau waktu Mas Hanafi tes, itu readingnya paragraf atau Kalau aku kalau aku dulu aku nggak ada indikator tes begitu? bahasa Inggris Mas. Oh, nggak ada. Tapi kalau misalkan aku baca-baca dari pengalaman beberapa orang, ya kurang lebih sama kayak TOEFL. Hmm. Jadi kalau kalau aku dulu cuman CAT, psikotes, wawancara udah. CAT berapa soal? CAT dulu masih 100. Duh, coba 100 itu pecahannya apa aja tuh di situ? Suruh materinya apa aja dari 100 CAT? Nah, oke. Kalau dari CAT SKB itu ada tentang tadi itu materi dasar. Jadi kayak matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau aku waktu itu jabatanku prekayasa. Oke. Jadi materi kuliah kurang lebih 50%. Materi kuliah kurang lebih 50%. Materi juknis kurang lebih 20%. Jadi dari juknis, peraturan dan sebagainya itu kurang lebih 20%. Sama ada TKP. Jadi misalkan jadi ada soal mirip-mirip TKP itu 30%. Oh, Komposisinya kurang lebih kayak gitu. masih ya yang TKP yang seperti kita SKD itu masih ada, muncul lagi itu. Muncul lagi itu Mas. Hmm. Dengan situasi sesuai dengan formasinya. Sesuai dengan formasinya. Jadi kalau kalau yang penting itu 50% itu tadi Mas. Sebenarnya itu ya dari materi kuliah itu. Atau misalkan eh, ahli pertama pengadaan barang jasa misalkan. Nah, kalau dia itu kan dia dari banyak jurusan Mas. Biasanya dari ekonomi, Ya, sipil, ya macam-macam. Soalnya itu kan dia kan emang apa ya? Emang lingkup kerjaannya kan nggak cuma dari satu jurusan aja. Kalau itu emang salah satu temanku ada yang ambil jabatannya fungsionalnya itu dia belajarnya cukup sampai dia belajar teori ekonomi. Temanku ini jurusannya teknik sipil, jadi dia belajar teori ekonomi, terus kemudian tender-tendernya dan sebagainya, sama dia juga apa namanya ya tentang peraturan itu Mas, tentang peraturan itu banyak banget soalnya ya tentang peraturannya emang apa ya, penting kalau ya, di penting ya, penting ya. penting banget. Berapa sih skor Mas Hanafi di CAT? Aku SKBCAT-nya berapa ya, 300 berapa lupa aku Mas, Wih, tinggi juga ya. 370-an kalau nggak salah waktu itu. Yang ada materi penalaran yang sekiranya dengan kita ketemu lagi dengan kayak kita waktu SKD, Meretiu ya, ya TIU, masih ketemu lagi nggak? ada satu atau dua soal kalau nggak salah, tapi gampang banget itu Mas, yang materi yang gampang banget. Nah, pada saat SKB
itu menggunakan wawancara menggunakan Zoom. Benar apa enggak? Aku benar-benar pakai wawancara pakai Zoom. Oke, terus kalau yang terkait dengan ada tes unjuk kerjanya enggak? Nggak ada. Loh, enggak ada ya? Berarti Jadi kalau misalkan nih, ya. kalau kalau itu ngikut dari apa namanya, pengumuman masing-masing instansi aja, Mas. Soalnya kan masing-masing instansi kan beda-beda ya. Mungkin ada yang pakai kesamaptaan Oh, juga, ada yang pakai apa. Nah, itu ikutin aja. pantesan. Kalau kalau aku kan emang cuman SKB-nya cuman CAT, psikotes, wawancara udah. Temanku ada yang pakai praktek kerja, ya ada yang lainnya pakai Samapta, tapi tahun itu Samaptanya di cancel. Aku ingat di Kemenhub di cancel. Terus ada yang cuma CAT aja. Tergantung instansi masing-masing. Berarti setelah pengumuman SKD, nanti kita persiapan untuk SKB-nya, itu kita harus lebih sering untuk selalu update di website instansi masing-masing ya. Betul. Apalagi kalau misalkan yang tahun ini kan pengumuman SKB-nya dibagi 2 gelombang ya, Mas ya. Ya, gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, itu ngikut aja. Kan kemarin kayaknya BKN juga udah ngeluarin tanggal-tanggalnya, kurang lebih tanggal sekian yang gelombang 1, tanggal sekian yang gelombang 2. Itu ikutan aja. Terus kalau misalkan butuh referensi, besok misalkan misalkan yang gelombang 2 kan belum pengumuman sekarang. Belum, Misalkan butuh referensi. tanggal 13, 14 kalau nggak salah. Oke. Itu lihat referensi dari yang pengumuman SKB tahun lalu aja. Dia SKB-nya mata ujinya apa aja, kurang lebih sama biasanya. Paling misalkan ada tuh dikurangi atau ditambahi, misalkan ada perbedaan. Saya ini bagaimana penentuan peringkat jika nilainya sama gitu? Menentukan peringkat jika nilainya sama itu waktu itu, seingat saya Mas ya, itu dilihat dari misalkan semua sama nih TIU, kita langsung TK. akhir aja. Akhirnya berapa sih Mas Hanafi? Selisihnya 0,00 berapa gitu, anggap aja itu yang akhir gitu. Mana yang diambil peringkat di atasnya? Itu berdasarkan apa? Kalau itu kan udah jelas tuh Mas, kalau yang waktu aku kan karena emang udah selisih 0,002 hasil akhirnya aku lebih rendah kan. Nah, itu auto diambil yang atasku. Kalau kemarin itu di SK, misalkan kita contohin ya, kalau di SKD itu, kalau nilai total akhirnya sama, itu yang pertama diambil TKP-nya dulu. TKP. Mana yang paling tinggi? TKP-nya misalkan 180, satunya 179 ya, berarti yang 180 itu di atasnya 179, walaupun nilai totalnya sama. Nah, kalau yang kayak gini nih, kalau yang SKB nggak di peringkat ya, tapi harus keseluruhan itu ya. SKB keseluruhan. Jadi kalau emang sudah skor total udah ada selisih, udah jelas ya itu ya. Tapi misalkan apa namanya, udah benar-benar sama. Nah, kalau misalkan Pak dari instansi itu kan ada yang pakai wawancara, ada yang pakai psikotes. Itu biasanya dilihat dulu hasil akhirnya berapa. Nah, itu biasanya ini agak subjektif juga kalau pakai wawancara. Salah satu minusnya itu subjektif. Jadi pasti ada kecenderungan ke salah satu ke salah satu pesertanya. Jadi kayaknya kecil kemungkinan untuk ada nilai yang sama. Iya, benar. Wawancara pertanyaannya apa aja sih kira-kira? Kalau wawancara sendiri
waktu itu ada mengenai manajerial. Oke. Manajerial itu ya kurang lebih ya samalah kayak soal-soal apa namanya pertanyaan-pertanyaan wawancara pada umumnya. Bagaimana jika kamu dihadapkan pada posisi ini kayak gitu? Ditanyain nggak kalau misalkan keterima di instansi ini, apa kontribusinya? Apa kontribusi yang akan diberikan? Atau ya, atau mengapa saya harus menerima kamu? Kalau aku waktu itu nggak ada pertanyaan itu Mas, aku udah nyiapin, aku udah nyiapin jawaban yang bagus kayak gitu. Tapi Apa? ternyata nggak ditanyakan karena waktu sosiokultural tuh waktu manajerial tuh cuma ditanyain kalau misalkan mau lebaran, terus kamu dikasih deadline tugas harus gimana gitu. Cuman kayak gitu aja. Apa jawabannya kalau kayak gitu? Terus aku jawabnya ya kalau bisa deadline-nya disambi pulang atau gimana, yang penting deadline tugas terselesaikan sebelum deadline nggak masalah gitu loh, asalkan kalau bisa disambi pulang nggak masalah. Terus ada juga pertanyaan kalau ibumu sakit itu nanti gimana, apakah kamu tetap di sini atau harus pulang kayak gitu tuh. Kalau aku waktu itu jawabnya sih saya lihat dulu sakitnya ibu saya seberapa parah, kemudian di rumah ada yang bisa jagain nggak gitu. Jadi aku emang jawabnya itu lebih aku detailin, jadi biar si pewawancara ini juga makin detail gitu. Karena kalau langsung asal jawab biasanya pewawancara pasti mungkin ya itu mikir kalau misalkan nggak searah pandangan sama pewawancara, biasanya pewawancara bakal takutnya itu mengurangi nilai dan sebagainya. Tapi semakin detail kita bertanya balik, memberikan feedback, nah itu mungkin pewawancara juga akan sealur pikiran dengan kita. Oh gitu. Saya penasaran pertanyaannya tadi. Kenapa kami harus memilih Anda? Itu jawabannya apa ya? Kalau ditanya kayak gitu ya. Diungkapin tadi jawaban yang sudah disiapkan jika ada pertanyaan itu apa? Coba di sharing ke teman-teman ini. Nah, kalau yang pertama itu tunjukkan potensi kalian dulu. Jadi kalian punya kompetensi apa? Di situ kalian punya kompetensi apa? Kalian kan sebenarnya udah belajar dari Juknis itu kan. Misalkan dari materi CAT, udah tahu nih, besok itu bakalan bekerja kayak gimana. Nah, kalian punya kompetensi apa? Kalian tunjukkan. Ya. Nah, habis itu dengan kompetensi tersebut, saya yakin bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di unit yang dilamar dengan baik. Sebenarnya gampang gitu aja sih sebenarnya. Kalau jawabannya kalau pertanyaannya kenapa kami harus memilih Anda? Nah, kalau pertanyaan kenapa kami harus memilih Anda? Wah, itu susah juga itu. Itu ya, untung nggak ada pertanyaan. Nah, kalau kenapa saya harus memilih Anda? Itu bisa dilihat dari mungkin ya, Anda bisa menawarkan track recordnya Anda sendiri. Karena saya sudah pernah seperti ini. Misalkan kalau di saya, waktu itu kebetulan aku masih fresh grade ya, jadi pengalamannya belum terlalu banyak. Tapi aku waktu itu mempersiapkan jawaban karena di unitku ini transportasi, di bidang teknologi transportasi, dan saat itu sampai saat ini juga masih lagi meneliti soal
kereta api. Oke. Kebetulan topik skripsiku kereta api. Nah, jadi interestku ku tawarin. Saya memang masih fresh grade, tapi memiliki ketertarikan terhadap bidang kereta api, terus mau lanjut sekolah di bidang kereta api, dan sebagainya. Karena memang sadar di background kereta api secara langsung. Terus ini kan misalkan ada pertanyaan begini. Sebelum Anda ke sini, apa sebenarnya? Sebelum Anda kerja di sini, ini sudah kerja di mana aja? Ketika itu ada pertanyaan begitu kan, kita akan jawab ya, kerja di A, instansi A, B, C, D. Nah, ketika kita sudah mengutarakan itu, ada pertanyaan susulan, yaitu kenapa keluar dari tempat pekerjaan yang lama? Nah, kalau pertanyaan ini seperti itu, jawabannya apa? Kalau itu jujur aja sih biasanya Mas. Misalkan emang karena Gajinya kurang. Nah itu pun nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa ya? Karena nggak apa-apa sebenarnya. Tapi disebutkan juga karena gajinya kurang dan saya melihat potensi saya bisa disalurkan di salah satu, misalkan kalau saya berpindah ke sana, potensi saya tetap bisa tersalurkan dengan baik dengan pendapatan yang lebih oke. Masalah itu kan ya realistis kan ya Mas ya. Ya, berarti memang kita nggak perlu hiperbola ya, apa adanya kalau wawancara itu. Misalkan di tes CPNS nih, misalkan kenapa mau ngelamar ke sini? Jawabnya nah, itu itu biasanya jawabannya kan karena ingin mengabdi dan sebagainya. Itu biasanya wawancara tuh cuman malah agak curiga dengan apalagi PNS. Maksudnya PNS jelas-jelas pekerjaannya adalah mengabdi gitu kan. Karena ingin mengabdi lah, terus kontribusi yang berbeda. Padahal mengabdi itu adalah sebuah kewajiban kalau kan jadi PNS kan. Berarti kan nggak bisa kalau cuman itu aja. Harus. Kira-kira apa jawabannya yang tepat? Saya juga baru mikir, apa ya ini ya? Ditawarkan lagi aja Mas. Saya punya kelebihan ini, saya pernah seperti ini. Karena membutuhkan orang seperti saya. Gini. Saya juga akan senang berada di sini karena alasan pribadinya apa, kayak gitu. Kalau misalkan tanyain di tempat pekerjaan Anda yang lama gajinya tinggi, PNS ini gajinya sedikit, kecil. Kenapa masih milih yang gajinya kecil? Apa alasannya? Apa coba? Itu dijawab. Kalau kayak gitu, ya mungkin dijawab aja jujur. Kenapa daftarnya di situ? Kalau misalkan dari aku kan jelas interestku adalah ke bidang perkereta apian. Nah, salah satu alasanku daftar di sini adalah karena aku cuma punya dua peluang. Yang pertama di Kemenhub, di Dirjen Perkereta Apian. Yang kedua adalah di BPPT. Kalau di Kemenhub, aku pesimis karena di sana udah ada tes kesamaptaannya. Aku bakalan kalah sama anak-anak ex sekolah kedinasannya Kemenhub. Nah, satu-satunya peluang yang aku ambil adalah ya di BPPT. Jadi berpikir apa ya? Ya rasional aja. Realistis. Jawab jujur, nanti juga ternyata dia dari si pewawancara nanti juga memberikan sudut pandang. Ternyata dia kesini tuh ya alasannya salah satunya adalah bidangnya sesuai gitu. Kalau misalnya siap nggak ditempatkan di bidang lain?
siap nggak ditempatkan di bidang yang lain? Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup susah ya. Karena kalau jadi CPNS itu sebenarnya adalah mau nggak mau ditempatkan di mana saja. Nanti menandatangani Loh, pernyataan itu saya mau ke situ. Gimana ini? Benar nggak gitu? Nah, Kita harus itu bagaimana? nanti eh, nggak masalah. Saya kalau jawaban kayak gitu sebenarnya adalah bersedia, tapi tentu itu pasti sudah ada analisa dari instansi tersebut. Kalau saya ditempatkan di sana, pasti ada pekerjaan yang memang membutuhkan skill saya, kayak gitu. Karena nggak mungkin misalkan kita skillnya apa ditaruh di sana, yang pengelola pegawai itu juga nggak mungkin ngawur kan, mindah-mindah orang. Berarti kita harus mengenali diri kita sendiri dulu ya. Bener. Potensi kita dulu, kekuatan kita ada di mana, peluang, kemudian kelemahan kita ada di mana, kemudian kita coba analisis dengan tupoksi di jabatan yang kita sasar, yang kita tuju gitu kan. Betul. Dan jawabannya nggak perlu yang muluk-muluk ya, kita natural, realistis aja ya. Nggak apa-apa. Bahkan misalkan gini, pertanyaannya adalah kenapa pengen ke sini? Saya pengen cari duit, itu nggak masalah. Temanku ada yang jawab gitu, Mas. Nah, terus gimana? Ya nggak masalah. Loh, ya itu waktu itu terus ditanyain, loh, kenapa nyari duitnya ke sini? Kan jadi PNS duitnya nggak banyak. Nah, itu. Bagi saya PNS ini udah banyak Pak sekarang, kayak gitu. Dia gitu. Dengan santainya bilang kayak gitu. Tapi habis itu ditambahin lagi pula, dan selain itu saya juga punya kemampuan yang bisa saya terapkan di sini, Pak. Kayak gitu. Jadi di awal-awal realistis, tapi tetap apa ya, memperlihatkan potensi kita untuk di situ gitu. Jadi nggak asal cuman saya butuh duit gitu, nggak. Ya di awal-awal untuk mungkin ngagetin wawancara lah kok wani gitu kan. Benar sih. Ini gitu. Masuk logika benar. Kira-kira ini di tahun 2021 ini adakah tips yang bisa di-share Mas Hanafi yang sekiranya bisa diterapkan oleh rekan-rekan semua di sini? Kalau tips sih ya kurang lebih seperti penjelasan dari tadi, Mas. Yang pertama, kenali jenis jabatannya, fungsional atau pelaksana. Ya, benar itu. Itu karena biar belajarnya lebih terarah. Pertama itu. Kemudian yang kedua, dipahami dulu tiap instansi itu mata uji SKB-nya apa aja. Karena beda-beda ya, Pak. Beda-beda itu. Betul, karena tiap instansi itu beda-beda. Yang jelas iya itu cuma CAT-nya aja. CAT-nya aja, materinya beda-beda tiap jabatan, ya kan? Nah, yang ketiga, perbanyak membaca dan mencari-cari. Jadi misalkan kalau aku kemarin banyak searching, misalkan pengalaman, misalkan aku googling, Mas, itu pengalaman SKB rekayasa di BPPT kayak gitu. Nanti aku nemu blognya orang yang cerita pengalaman mereka SKB di formasi itu, di instansi itu bisa apa ya? Bisa jadi patokan kita belajarnya harus kayak apa, terus apa yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi di ujian-ujian itu kayak apa gitu. Itu sangat membantu, Mas. Bahkan aku yang waktu itu membaca juknis aja bingung. Siapa mau lah. Iso ya. Kene papat sama loro. Halo. Denis, suaranya. Masuk suaranya, masuk.
Di-unmute dulu. Oke, Hanafi gimana tadi? Aku yang waktu itu bingung baca juknis aja, jadi paham. Karena beberapa orang yang sudah duluan SKB, CAT dengan materi itu, mereka menjelaskan mungkin karena bahasanya lebih mereka cerita gitu ya, cenderung mereka cerita terus mudah dipahami. Terus kemudian dari situ aku belajar juknis, belajar permenpan itu, terus ya udah jadi lebih mengalir. Oh ternyata pekerjaannya seperti ini, nanti akan ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu lebih mudah dipahami. Atau misalkan di YouTube itu kan biasanya juga ada yang cerita juga tuh. Misalkan mereka habis tes SKB, mereka bikin video. Ya ada beberapa yang kayak gitu. Itu ditonton aja. Ditonton berulang-ulang sampai apal banget. Sampai apal banget. Itu benar-benar ngebantu. Nanti ini enggak apa namanya? Pelaksanaannya sehari semuanya atau bisa berbeda hari ya? Yang jelas sih berbeda hari ya. Kalau aku waktu itu CAT itu 1 hari, terus kemudian wawancara di hari yang lain, psikotesnya di hari yang lain lagi, kayak gitu. Psikotes apa ya yang keluar? Apa namanya gambarannya? Kalau aku dulu psikotesnya itu online sih Mas, jadi cuman ngisi apa ya? Ada pernyataan preferensiku kayak gimana. Udah cuman gitu aja. Cuman setuju, tidak setuju, sangat setuju, cuman kayak gitu. Jadi nggak psikotes yang misalkan Kraepelin, terus yang apa? Yang koran dan sebagainya itu nggak ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Tapi karena kemarin itu yang saya riset itu loh, kok tahun-tahun sebelum gini ya, makanya saya ingin memastikan saja melalui sesi sharing ini, ingin memastikan apakah di tahun 2019 Mas Hanafi dapat yang model begitu, ternyata enggak ya? Enggak, aku karena pandemi, karena misalkan yang sama mengerjakan soal psikotesnya seharian penuh. Kalau waktu itu psikotesnya aku baca-baca dari blog orang itu seharian penuh psikotes. Tapi karena waktu itu pandemi, ya diganti itu psikotesnya online, ada pernyataan, kita cuma milih preferensinya apa. Oke. Ya, saya punya gambaran bagus lah, penjelasan. Nah, mungkin teman-teman yang lain sekiranya ada pertanyaan, Mbak Indah sama Mas Denis ini, silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain ya. Mbak Indah? Halo, nggak ada. Di kabupaten soalnya CAT doang, nggak ada wawancara dan lain-lain. Mbak Indah daftar di mana? Di Kabupaten Tangerang. Oh, di Tangerang. Sukses lah ya. Amin, amin. Udah gelombang pertama ya? Pengumumannya? Belum, gelombang kedua. Oh, dapat gelombang 2. Sudah. Semoga di tahun ini CPNS-nya kita lulus semua lah. Amin. Amin. Gimana? Apa yang mau ditanyakan? Udah ikut-ikutan grup di tele aja, biasanya ada teman-teman sharing gitu sih. Jadi aku tahun kemarin kan ada kakak kelasku di formasi yang sama, jadi dia nanti share-share
soal-soal yang dia dapat tahun kemarin gitu. Mantap. Bisa tuh jadi referensi berarti ya di Telegram itu ya? Iya. Ya, nyari teman di Telegram, nyari grup di Telegram kan juga cenderung lebih gampang, Mas, tinggal di search. Misalkan CPNS instansi X gitu. Cari aja, nanti pasti keluar kok. Dan di situ biasanya banyak diskusi. Ini udah malam ini. Apalagi kita udah panjang lebar ini. Apa sekiranya Mas Hanafi pengen sharing lagi? Penutup terakhir. Kalau dari aku sih, yang jelas ya tadi ya. Satu tips lagi, Mas, adalah nonton vlognya orang-orang. Jadi sekarang udah banyak PNS yang bikin vlog. Jadi jadikan penyemangat. Jadi kalau aku nih, Mas, aku lihat ada yang udah jadi rekayasa, mereka bikin vlog, itu aku tonton berulang-ulang. Jadi sebagai penyemangat buat belajar. Salah satu caranya adalah seperti itu. Yang kedua, itu ya jelas jangan lupa minta restu orang-orang terdekat, orang tua, keluarga, pokoknya semuanya diminta restu nggak apa-apa. Karena aku merasa salah satu keajaibanku itu ada di restu itu. Aku yang sebelumnya nggak keterima jadi keterima. Iya, keajaiban langit itu ya. Betul. Makanya meskipun nggak terlihat, tapi itu bekerja dengan baik. Benar sekali. Oke, terima kasih Mas Hanafi sesi sharing malam ini. Semoga mencerahkan kita semua dan menjadi wawasan buat rekan-rekan semua. Nantinya kita bisa sukses di PNS tahun 2021 ini. Amin. Oke, rekan-rekan yang saya banggakan, sekiranya malam ini sudah malam dan kiranya kita bisa menutup kegiatan hari ini, kegiatan malam ini. Terima kasih semuanya kepada Mas Hanafi, semua teman-teman yang hadir di sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Makasih semuanya.